Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukan dalam segala kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak-arak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon ara pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan. Mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita adalah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah tidak menyukai ketidakadilan. Maka Allah memerintahkan kita agar lakukanlah keadilan. Ya, kenapa kita melakukan keadilan? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Allah tidak menginginkan umatnya hidup di dalam ketidakadilan. Ya. Dan Allah juga tidak menginginkan umatnya diperlakukan dengan ketidakadilan. Maka ketika bangsa Israel, ketika mereka di tanah Mesir, ya, ketika mereka tertindas, ketika mereka diperlakukan dengan ketidakadilan, maka Allah tidak diam. Allah memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Maka saudara yang terkasih, Allah tidak diam kepada orang yang memperlakukan umatnya dengan ketidakadilan. Dan Allah juga tidak akan diam ketika ada umatnya melakukan ketidakadilan. Maka saudara yang terkasih, mari, Allah tidak menginginkan kita melakukan ketidakadilan. Dan Allah pun tidak menginginkan orang lain memperlakukan kita dengan ketidakadilan. Maka saudara yang terkasih, maka diingatkan kembali kepada kita agar kita sebagai orang yang percaya, umat pilihan Allah, haruslah melakukan keadilan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku keadilan. Maka saudara, sekali lagi saya katakan, Allah tidak menginginkan umatnya diperlakukan dengan tidak adil. Ketika umatnya diperlakukan dengan tidak adil,
maka Allah akan bertindak. Demikian juga Allah tidak menginginkan umatnya melakukan ketidakadilan, karena ketika umatnya melakukan ketidakadilan, maka Allah juga akan bertindak. Maka saudara yang terkasih, mari, ini adalah menjadi perenungan bagi kita. Dan dikatakan lagi, kita harus melakukan kebenaran. Ya, ini semestinya yang harus kita lakukan. Karena kita adalah orang yang sudah dibenarkan, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Karena Allah kita itu adalah sumber kebenaran, maka kita harus juga hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam sumber kebenaran, maka alangkah disayangkan kalau kita mengatakan kita adalah memiliki Allah yang adil itu, Allah yang sumber kebenaran itu, tapi ternyata hidup kita tidak hidup dalam keadilan, ternyata hidup kita tidak hidup dalam kebenaran, berarti kita berbohong. Ya. Itu tidak sebenarnya yang kita lakukan, atau ungkapan kita itu hanya sebatas lip service. Maka saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Allah pada saat itu melalui Yeremia, agar Yeremia pergi ke istana raja untuk menyampaikan pesan ini. Karena apa? Saudara yang terkasih, kita tahu ya, tema kitab Yeremia ini adalah sebagian hukuman Allah tidak terelakkan bagi Yehuda yang tidak bertobat. Ya, tema Yeremia adalah hukuman Allah tidak terelakkan bagi Yehuda yang tidak bertobat. Maka hati-hati saudara yang terkasih. Walaupun keselamatan itu sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi ternyata kita tidak memiliki pertobatan dalam kehidupan kita, maka yakin dan percaya kita akan menerima hukuman daripada Allah yang tidak bisa kita elakkan. Karena apa? Karena Allah kita adalah hakim yang adil. Karena Allah kita adalah Allah yang menyukai kebenaran dan membenci ketidakbenaran. Maka orang yang tidak hidup dalam kebenaran, ya, akan mendapat hukuman daripada Tuhan. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Tapi saudara yang terkasih, mari, ada masih waktu bagi kita. Ketika kita hidup di dunia ini adalah waktunya bagi kita mempersiapkan, ya, menerima mahkota kehidupan atau menerima hukuman yang kekal daripada Tuhan. Maka ini tema Yeremia. Dan sebagian tujuan daripada penulisan kitab Yeremia ini adalah untuk menyatakan hukuman Allah yang pasti terjadi dan tidak terelakkan ketika umatnya melanggar perjanjian dan bersikeras dalam pemberontakan terhadap Allah dan firman-Nya. Maka kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan dalam ayat 9, orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Maka kehancuran itu akan terjadi kepada mereka. Karena apa? Karena mereka tidak mengingat janjinya mereka kepada Allah. Mereka tidak menyembah Allah dalam kehidupan mereka. Maka saudara yang terkasih, ya, hukuman itu nyata bagi orang yang tidak hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Ya, hukuman itu nyata bagi orang yang mendukakan hati Tuhan. Tapi, ya, keselamatan itu juga nyata bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, yang melakukan keadilan dan yang hidup di dalam kebenaran. Maka ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Perikop ini menjadi peringatan penting akan pentingnya keadilan dan kebenaran. Ya, begitu pentingnya, ya, kebenaran itu, begitu pentingnya keadilan itu, maka diingatkan melalui teks khotbah kita ini agar kita hidup dalam keadilan tadi, agar kita hidup dalam kebenaran. Maka perikop ini menjadi peringatan penting
akan pentingnya keadilan dan kebenaran bagi umat pada saat itu dan bagi kita pada saat ini. Maka pesan ini disampaikan Allah pada raja keturunan Daud, menyatakan alasan bahwa kerajaan Yehuda ditinggalkan oleh Tuhan adalah karena mereka tidak memenuhi tanggung jawab sebagai umat pilihan Allah. Ya, maka ada tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah. Ya, kita sudah dipilih menjadi umat Allah. Kita adalah umat pilihan Allah. Tapi ternyata saudara yang terkasih, ketika tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Allah tidak kita lakukan semestinya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yakin dan percaya kita akan menerima hukuman daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, inilah yang terjadi dalam konteks kita. Di dalam Yeremia, apa yang terjadi pada saat itu? Yang pertama, keadilan dan kebenaran yang merupakan kehendak Tuhan telah diinjak-injak. Ya, yang sebenarnya umat Allah itu adalah menjadi pelopor-pelopor pioner dalam kebenaran dan keadilan, tapi ternyata mereka justru menginjak-injak kebenaran, menindas orang miskin, ya, tidak peduli kepada orang yang berkekurangan, orang janda, anak yatim piatu pada saat itu. Maka saudara yang terkasih, Tuhan tidak menginginkan ini. Tuhan tidak mau diam, tapi Tuhan memperingatkan. Artinya di situ peringatan itu adalah agar mereka sadar dan mereka berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Dan mereka menyatakan atau menyadari kesalahan mereka agar mereka memiliki pertobatan. Karena Allah sebenarnya tidak menginginkan umatnya itu dihukum. Yang Tuhan inginkan umatnya itu adalah penuh dengan sukacita, bukan hukuman. Karena Allah selalu sangat mencintai kita. Maka saudara yang terkasih, ini yang terjadi pada saat itu. Baru yang kedua, para penguasa melakukan pemerasan, merampas hak orang miskin, menindas orang asing, anak yatim, dan janda. Ya, ini juga harus, ini menjadi tanggung jawab kita. Ya, orang miskin, anak yatim piatu, janda, itu dilindungi oleh negara. Dan itu juga diperhatikan oleh gereja. Ya, maka ibadah yang betul itu adalah ketika kita memperhatikan anak yatim piatu, janda, ya orang-orang miskin, ya itu harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, ya memang apa yang dikatakan dalam Alkitab juga bahwa Allah juga berpihak kepada orang yang tertindas. Ya, Allah lah yang pembela orang yang tertindas. Maka jangan kita menindas dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Allah lah yang akan menjadi pembela mereka. Baru yang terjadi pada saat itu yang ketiga adalah para pemimpin juga hanya mengejar keuntungan dan melupakan tanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Akibatnya rakyat tertindas dan sengsara. Maka saudara yang terkasih, mari, ini adalah peringatan yang keras disampaikan oleh Tuhan kepada raja pada saat itu, Raja Yehuda yang memimpin pada saat itu. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasan orang yang dirampas haknya. Jangan engkau menindas dan jangan engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas takhta Daud dengan menderai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Maka itu akan terjadilah apa yang dikatakan dalam teks kita itu adalah keruntuhan. Ya, maka saudara yang terkasih, mari, ya, semua ini adalah merupakan yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi pada saat itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Semua ini jahat dalam pertimbangan Tuhan. Karena ia, ya, berpesan, disampaikan Allah kepada para raja, ya, dia akan menyerahkan umatnya kepada para musuh mereka. Bangsa itu, khusus para pemimpin mereka, akan hidup menderita dan terbuang dari tanah perjanjian. Hukuman yang tidak bisa dihindari kecuali dengan pertobatan. Para pemimpin dan seluruh umat
keadilan dan kebenaran harus ditegakkan, penindasan harus dihapuskan. Maka itu hanya solusinya. Bagaimana hukuman itu bisa mereka elakkan adalah ketika mereka melakukan pertobatan, ketika kebenaran, ketika keadilan mereka lakukan di dalam pemerintahan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka saudara yang terkasih, ini adalah suatu hal yang tidak diinginkan Tuhan, dan ini adalah merupakan suatu kejahatan menurut pandangan Tuhan terhadap raja pada saat itu, yang memerintah pada saat itu. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini kita diingatkan kembali agar kita haruslah menjadi pelaku-pelaku keadilan dan pelaku-pelaku kebenaran. Karena orang yang tidak melakukan keadilan, orang yang tidak melakukan kebenaran, itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari segala apa yang mereka tadi capai, apa yang mereka dapatkan, kemewahan yang mereka dapatkan, kebanggaan yang mereka pertahankan, ternyata itu dihancurkan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat 6 Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda, engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon, namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Bapak ibu saudara yang terkasih, Gilead itu adalah merupakan tanah yang kaya, pusat pengobatan dan kemenyan pada saat itu, adalah tempat yang dikagumi semua orang, Dan Libanon terkenal dengan pohon cadarnya karena merupakan bangunan yang terbaik. Ternyata tanah yang indah dan dipuji orang, dipuji orang pada saat itu, ternyata dipersalahkan oleh Tuhan atas kerusakan raja dan pemimpinnya, berakhir hancur menjadi lautan belantara dan kota-kota tidak berpenghuni. Maka saudara yang terkasih, itu yang dikatakan dalam ayat 7, aku akan menetapkan pusna-pusna terhadap engkau, masing-masing dengan senjata mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkan ke dalam api. Maka saudara yang terkasih, kemegahan-kemegahan yang mereka miliki akan menjadi kebinasaan. Kebanggaan-kebanggaan yang mereka miliki itu akan menjadi suatu hal yang memalukan dan bahkan menjadi bahan pembicaraan. Mengapa ini Allah terjadi? Karena mereka melupakan janji mereka, karena mereka menyembah ilah-ilah lain. Kalau mereka menyembah Allah, berarti mereka akan melakukan keadilan dan kebenaran. Maka saudara yang terkasih, mari siapa yang sesungguhnya kita sembah dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan keadilan dan kebenaran, berarti Allah yang Maha Kuasa itulah, Allah yang Maha Esa itulah, Allah yang Maha Kudus itulah, Allah Tritunggal itulah yang kita sembah. Tapi kalau kita tidak melakukan keadilan dan ketidakbenaran, berarti ilah-ilah lainlah yang kita sembah. Ketika kita menyembah ilah-ilah lain, maka yakin dan percaya hukuman daripada Allah tidak akan terelakkan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui perenungan firman Tuhan ini, seorang pemimpin yang takut akan Tuhan pasti akan taat melakukan perintah Tuhan, dan sebagai hasilnya akan membangun masyarakat yang memiliki kebenaran, keadilan dan kesetaraan penuh dengan kasih. Maka saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin pemerintah, baik pemimpin gereja, agar mereka adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, agar mereka benar-benar adalah pemimpin yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus untuk mensejahterakan masyarakat, untuk mensejahterakan umatnya. Maka saudara yang terkasih, mari kita saatnya mendoakan pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga membangun masyarakat yang memiliki kebenaran, keadilan dan kesetaraan yang penuh dengan kasih dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bagi seluruh umat Allah. Maka saudara yang terkasih, mari kita dituntut Allah adalah berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati
di hadapan Allah. Maka saudara yang terkasih, mari kita haruslah berlaku adil, mencintai kebenaran dan melakukan kebenaran dan memberitakan kebenaran di dalam kehidupan kita. Bukan hanya pelanggaran moral dan spiritual yang membuat Allah murka. Pelanggaran sosial pun menyakiti hati Allah. Maka saudara yang terkasih, bukan hanya pelanggaran moral dan spiritual yang membuat Allah murka, tapi pelanggaran sosial pun menyakiti Allah. Maka saudara yang terkasih, mari kita juga peduli kepada orang-orang miskin, anak yatim piatu, janda yang tidak mampu, sehingga mereka juga terlindungi dan hak-haknya mereka terima, sehingga mereka tidak merasakan kelemahan, kekurangan dalam hidupnya, tapi karena kita memperhatikan mereka, mereka merasakan bahwa benar-benar Allah tidak meninggalkan mereka, karena Allah mengutus kita untuk memperhatikan mereka, memperlengkapi mereka dalam segala kekurangan mereka. Saudara yang terkasih, mari Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran dalam hidup umatnya. Mengenal Dia berarti melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Ini yang harus kita renungkan. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran dalam hidup umatnya. Mengenal Dia berarti melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari. Seperti pertama yang saya katakan, kalau kita memang betul-betul memuji Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memuji Allah yang mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang memuji Allah yang memberikan Roh Kudusnya untuk membimbing kita, maka kita akan hidup di dalam melakukan keadilan dan kebenaran dalam hidup sehari-hari kita. Tapi ketika kita melakukan hal yang tidak adil dan melakukan ketidakbenaran, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita dan jelas-jelas berarti kita tidak menyembah Allah Tritunggal itu. Maka saudara yang terkasih, mari pada saat ini, mulai saat ini, cintailah keadilan dan cintailah kebenaran. Sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak menginginkan umatnya diperlakukan dengan ketidakadilan. Dan Allah juga tidak menginginkan umatnya melakukan ketidakadilan. Yang Tuhan inginkan adalah umatnya melakukan keadilan dan umatnya diperlakukan dengan penuh keadilan. Maka saudara yang terkasih, mari dan kita harus melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita orang yang sudah dibenarkan, maka hidup di dalam kebenaran dan kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, dan kitalah pioner keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan kita. Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu lakukan keadilan dan kebenaran. Kuasa yang ada bagi kita, kuasa yang diberikan kepada kita, jabatan yang diberikan kepada kita, janganlah itu sarana kita untuk memuaskan keinginan dan hasrat kita, tapi pakailah itu semua untuk mensejahterakan, menyenangkan hati rakyat dan menyenangkan hati umat Allah. Maka untuk itulah kita terpanggil, untuk itulah kita diutus, untuk itulah kita terpilih. Maka saudara yang terkasih, mari bersama Tuhan kita mampu melakukan keadilan dan kebenaran. Salam.